A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik unta saat ke Cianjur. Bahasa cinta yang paling jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan dari seorang Ustadz Fadlan Fahamsyah Hafizahullah Ta'ala. Beliau menyampaikan, bahasa cinta itu banyak, namun yang paling jujur adalah doa. Saya jadi teringat dengan kisah bagaimana bahasa cinta Rasulullah. Ketika beliau sedang berdakwah kepada kaum Taif, beliau datang mengajak mereka agar tidak menyembah berhala, agar mengenal Allah yang Maha Kuasa, agar mereka menyembah kepada Zat yang telah menciptakan mereka. Tapi kita tahu bersama apa yang Rasulullah dapatkan. Kaum Taif tidak mau menerima itu. Bahkan mereka melempari Rasulullah dengan batu, hingga beliau harus meninggalkan mereka dengan cacian yang mereka lontarkan, dengan batu yang mereka lempar, sehingga tubuh Rasulullah sampai harus berkeringat dan mengucurkan darah. Hingga tiba beliau berhenti di bawah pohon, dan ternyata Allah menyaksikan. Allah mengirim malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Dan apa yang ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung? Beliau menawarkan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk membalas kelakuan kaum Taif dengan membalikan gunung kepada mereka. Kan malaikat melihat Rasulullah dengan niatnya mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk bisa beriman kepada Allah, benar dalam ajaran mereka, dalam kehidupan mereka. Tapi yang Rasulullah dapatkan adalah cacian, makian, bahkan lemparan batu. Tapi kita lihat, disinilah bentuk kejujuran, cinta yang sejujurnya. Beliau berkata, enggak. Kalau bahasa kita mungkin seperti itu. Enggak, jangan. Justru saya berharap nanti dari mereka akan lahir generasi keturunan yang akan mengenal Allah, yang akan mencintai Allah, yang mereka tidak kufur, mereka tidak menyembah selain Allah, tidak musyrik. Dan itulah cinta yang sejujurnya. Rasulullah berdoa, ya Allah, semoga nanti dari keturunan mereka yang hari itu mereka mencaci Rasulullah, melempar Rasulullah, mengakibatkan darah keluar dari tubuhnya. Tapi Rasulullah berdoa, mengucapkan cintanya. Cinta sejujurnya itu mendoakan mereka, keturunannya, Masya Allah. Dan bagi kita sebagai orang tua, buat ayah, bunda, dimanapun berada, kita juga adalah bagian daripada harus mencintai apa yang Allah titipkan anak-anak kita. Kita sudah tidak asing bahasa ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu berada pada ridhonya orang tua. Coba bayangkan kalau kita sebagai ayah dan bunda memarahi anak kita, mencaci anak kita, itu sama halnya dengan Allah memarahi, Allah mencaci anak kita. Karena sekali lagi, kata Rasul, ridallah fi ridallahin, ridhonya Allah berada pada ridho orang tua. Nah, ini pembelajaran buat kita nih. Saya juga termasuk, saya orang tua, saya punya anak. Buat kita harus bersabar, kita harus punya
kesabaran yang luar biasa ketika menghadapi anak-anak kita. Karena anak ini adalah anak kita, sehingga kadang kita muncul dalam diri kita kesewenang-wenangan. Yang kalau dalam pelajaran itu, ini yang biasa dilakukan oleh Firaun, kesewenang-wenangan, melampaui batas. Dan itu biasanya hadir ketika itu adalah anak kita, bukan anak orang lain. Mungkin buat anak orang lain kita masih bisa bersikap baik, kita menghadirkan kesopanan akhlak kita. Tapi terkadang ketika kita bertemu dengan anak kita yang sejatinya nggak akan ada orang yang marahin kita kecuali Allah. Itu pun kalau ingat, kita bahkan sering bersenang-senang dengan anak kita. Ketika mereka kita perintahkan sesuatu dan ia tidak melakukannya, kita bahkan ketika jengkel bisa meluapkan itu. Dan disitulah, makanya jangan asal bunyi, jangan asal ucap, jangan asal nyeletuk buat anak kita. Karena sekali lagi, doanya orang tua itu lebih terkabul dibanding doanya Habib, orang yang soleh. Karena doa orang tua itu doa yang mustajab. Jemaah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT, yuk, dengan ini saya sebenarnya mengajak, terutama buat diri saya sendiri, bahwa bersahabat dengan anak itu adalah sesuatu yang niscaya dan harus dilakukan oleh seorang manusia. Sehingga ada pepatah, kalau kita pengen diperlakukan baik oleh anak kita nanti, ketika kita sudah tua, menua, kita tidak bisa apa-apa, kita mungkin sudah tidak bekerja, kita butuh bantuan, maka disitulah anak itu akan berarti. Mereka akan melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita baik hari ini kepada anak kita, itu yang akan kita dapatkan. Kalaupun sebaliknya, kita buruk kepada anak kita, marah-marah adanya, tidak mengapresiasi kebaikannya, bahkan kita sering membanding-bandingkan antar anak itu, maka nanti ketika kita tua, itu juga yang kita dapatkan. Oleh karenanya, yuk, saya sekali lagi mengajak kepada kita semua, bukan buat antum, saya sendiri, kita yang sudah menjadi orang tua, yuk hadirkan cinta Allah itu kepada mereka dengan cinta kita kepada mereka. Sekali lagi, ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridhonya Allah berada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah pun juga berada murkanya orang tua. Barakallahu fikum. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.